Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita berikan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'atnya sampai kepada kita yang selaku umatnya yang senantiasa mengikuti langkah demi langkahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ilham Hasanuddin. Saya dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Prodi FAI semester 2. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Ya, langsung saja kepada pendahuluan. Pendidikan adalah unsur dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, negara. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1989, guru termasuk tenaga pendidikan, khususnya tenaga pendidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik. Secara umum, pendidikan adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, sementara secara khusus pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Masuk saja kepada komponen yang pertama, yaitu pendidik. Pengertian pendidik. Pendidik atau guru secara terbatas adalah sebagai satu sosok individu yang berada di depan kelas. Dalam arti luas, adalah seorang yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya, baik berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, guru termasuk tenaga pendidikan, khususnya tenaga pendidikan yang bertugas membimbing, mengajar, melatih peserta pendidik. Secara etimologi dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan disebut dengan ustadz atau mu'alim atau murabi atau mursyid atau mudaris. Kelima termasuk itu ustadz, mu'alim, murabi, mudaris, dan mursyid mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimah, walaupun dalam situasi tertentu mempunyai kesamaan makna yang sama. Selanjutnya, pendidik selain sebagai seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, ia juga berperan sebagai ayah yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk membentuk sikap dan tingkah laku mereka. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saya bagi kamu semua laksana ayah terhadap anaknya. Saya mengajarkan kepada kamu semua ketika mendatangi WC, maka janganlah kamu semua menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Nabi memerintah untuk membersihkan istinja
dengan menggunakan 3 batu. Nabi mencegah untuk tidak melakukannya dengan kotoran kering dan tulang. Nabi mencegah seorang laki-laki membersihkan dengan tangan kanannya. Selanjutnya, tugas pendidik. Nah, ini sebagai pendidik harus mencakupi tugas-tugas dalam pendidik, yang diantaranya sebagai motivator dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi sebagai pendidik, kita harus bisa mendorong si peserta didik untuk lebih bergairah dalam belajar, bergairah dalam pendidikan, bergairah dalam segala hal yang berkaitan dengan kebaikan dan berkaitan dengan pembelajaran. Yang keduanya, menyempurnakan, membersihkan, mencucikan hati manusia untuk bertakarrub kepada Allah. Jadi yang kedua, tugas pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan hati manusia untuk bertakarrub kepada Allah. Selanjutnya, tugas pendidik juga membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik. Jadi jika peserta didik sanggupnya sampai situ, ya sampai situ. Selanjutnya, tugas pendidik yaitu mengarahkan dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Jadi harus bisa mengarahkan. Masih dalam pendidikan, yang selanjutnya yaitu sifat yang harus dimiliki pendidik. Pertama, yaitu juhud, tidak mengutamakan materi mengajar karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidik itu harus ikhlas dari hati nurani, hati yang paling dalam untuk mendidik si peserta didik. Yang keduanya, kebersihan guru, kebersihan imma itu dari hatinya, wa imma itu dari dohirnya. Karena mengapa? Karena guru itu adalah cermin bagi murid-muridnya. Ketiga, ikhlas, jujur, dan dalam pekerjaan. Guru harus ikhlas, harus jujur. Mana yang harus diberikan, mana yang harus tidak diberikan. Selanjutnya juga suka pemaaf. Karena si peserta didik kadang menjengkelkan seperti itu. Kadang setiap peserta didik tidak sama. Jadi guru itu harus suka memaafkan si peserta didik. Selanjutnya yang kelima, harus mengetahui tabiat murid. Yang ketujuh, harus menguasai mata pelajaran. Jadi sifat yang harus dimiliki pendidik adalah harus menguasai mata pelajaran. Jadi jangan si pendidik itu harus sanggup dalam apa yang dia ajarkan. Sebelum dia mengajarkan kepada murid-muridnya, maka dia itu harus terlebih dahulu mengetahui apa yang harus dia ajarkan. Beralih ke kewajiban pendidik. Nah, ini kewajiban pendidik ya. Sebagai pendidik ada kewajiban-kewajiban. Sebagai pendidik diantaranya harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid. Memperlakukan mereka seperti perlakuan anak kita sendiri. Jadi murid itu harus diperlakukan seperti anak kita sendiri. Selanjutnya, tidak mengharapkan balasan, jasa, ataupun ucapan terima kasih. Tetapi bermaksud dengan mengajar itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya, memberikan nasihat kepada murid pada tiap kesempatan, bahkan guna setiap kesempatan untuk menasihatinya. Selanjutnya, mencegah murid dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik. Nah, ini paling utama. Pendidik itu harus bisa mendidik muridnya atau mengarahkan muridnya. Yang pertama itu
dari akhlak ya. Karena akhlak itu adalah kunci utama dari setiap manusia. Ketika manusia memiliki akhlak yang baik, maka kehidupannya pun akan baik. Jadi sebagai pendidik harus bisa mengarahkan akhlak kepada pendidik dan memberikan akhlak serta memberikan contoh akhlak yang baik kepada peserta pendidik. Selanjutnya, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Selanjutnya, serta menilai dan mengevakuasi hasil pembelajaran. Itu mengevakuasi itu pada akhir ya biasanya. Selanjutnya, komponen yang kedua pada materi ini yaitu peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmid, jamaknya ada talamid, yang artinya adalah murid. Maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah tolib, jamaknya adalah tulab, yang artinya adalah mencari. Maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Selanjutnya, menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik sendiri dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Di sini ada yang namanya hakikat peserta didik. Di antaranya dalam pandangan pendidikan Islam, untuk mengetahui hakikat peserta didik tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan pembahasan tentang hakikat manusia, karena manusia itu hasil dari sebuah atau suatu proses pendidikan. Selanjutnya, peserta didik adalah darah daging sendiri. Orang tua adalah pendidik bagi anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarganya. Lanjut kepada kewajiban peserta didik. Kewajiban-kewajibannya diantaranya sebelum memulai aktivitas peserta didik atau pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu memberikan hatinya dan membersihkan hatinya dan sifat yang buruk dari sifat yang buruk, karena belajar mengajar itu merupakan ibadah dan ibadah harus dilakukan dengan hati yang bersih. Maka sebelum belajar kita niatkan dalam hati untuk mendapatkan ilmu ya, dan harus dibarengi dengan hati yang ikhlas, maka ilmu yang kita dapat itu akan insya Allah bermanfaat. Seterusnya, bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meski harus meninggalkan keluarga dan tanah air, karena ada istilah mencarilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kita itu sebagai peserta didik mencari ilmu itu bisa di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, tidak terlalu sering menukar guru dan hendak berpikir panjang sebelum menukar guru. Selanjutnya, bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. Kita harus bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar karena faktor usia ya. Karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Karena banyak orang-orang yang tadinya yang sudah dia tua atau dia sudah menginjak dewasa, dia itu menyesal. Karena apa? Karena dulunya dia saat menjadi seorang peserta didik tidak bersungguh-sungguh dalam belajar,
Selanjutnya, saling bersaudara dan mencintai antara sesama peserta didik. Mencintai di sini bukan artian kita harus saling berpacaran, bukan. Tapi sebagai peserta didik, kita itu adalah teman, adalah saudara, adalah keluarga. Jadi yang kita tidak tahu atau kita orang lain tahu, kita harus saling memberi ya. Harus saling mengingatkan mana yang baik, mana yang benar. Selanjutnya bertekad untuk belajar seumur hidup. Nah ini ada satu hadis menegaskan bahwa belajar itu sampai ke liang lahat ya. Karena apa? Karena keseharian kita itu tidak lepas ya dari apa yang namanya pembelajaran, baik itu di sekolah, baik itu di luar sekolah, dimanapun pasti ada pembelajaran. Yang terakhir masuk ke kode etik peserta didik. Di antaranya belajar dengan nilai ibadah dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Yang ketiga, bersikap tawadu. Jadi kode etik peserta didik itu harus bersikap tawadu ya. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Karena mengapa? Ilmu dunia dan ilmu akhirat itu kita harus seimbang. Selanjutnya, belajar dengan bertahap dan berjenjang. Jangan kita kelas SD tetapi kita umur kita harusnya di SD sekolah dasar, tetapi kita sekolahnya di SMP, seperti itulah. Harus bertahap seperti SD, SMP, SMA, terus ke perguruan tinggi. Selanjutnya belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lain. Selanjutnya memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang terakhir, memprioritaskan ilmu dunia sebelum memasuki ilmu duniawi. Alhamdulillah materi semuanya setelah saya sampaikan. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya dari materi yang di atas telah saya sampaikan, dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi pendidik. Kalau kita melihat secara fungsional, kata pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan keterampilan. Selanjutnya, yang kedua yaitu peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing, di mana mereka sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan, ilmu, dan bimbingan dan pengarahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, pasti banyak kesalahan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.